Kak Intan dan keluarganya telah menetap di rumah tersebut sejak 2019. Meski upaya untuk menghilangkan aura negatif dilakukan, berbagai kejadian horor terus terjadi. Menariknya, Kak Intan menjelaskan bahwa banyak peristiwa horor justru berlangsung di siang hari saat mereka beraktivitas di rumah, sebuah fenomena yang biasanya terjadi di malam hari. Latar belakang kompleks perumahan yang berdiri di atas tanah rawa menjadi salah satu faktor banyaknya kejadian horor. Tanah yang sebelumnya tak terhuni ini mungkin menyimpan banyak kisah. Kekhawatiran akan keselamatan keluarga membuat mereka memilih tidak menggunakan pembantu yang sering pergi ke zona merah. Sebagai hasilnya, suasana rumah berubah, hanya bersama anak-anak. Mengembangkan kebiasaan baru, seperti mencuci piring di malam hari sambil menunggu suami, menjadi cara untuk beradaptasi dengan rutinitas baru selama pandemi. Ini menciptakan momen kebersamaan di rumah. Melalui pengamatan terhadap tetangga dari dapur, rasa ingin tahu dan interaksi tak langsung terbangun. Hal ini mengubah cara pandang mereka terhadap lingkungan sekitar. Rasa takut muncul ketika suara asing terdengar di rumah, menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran tentang keberadaan makhluk halus. Suara itu terasa sangat nyata dan menakutkan. Interaksi dengan orang lain menjadi kunci untuk mengatasi ketakutan, di mana dukungan dari pasangan menciptakan rasa aman. Diskusi mengenai suara tersebut membantu mengurangi kecemasan. Kejadian menakutkan sering terjadi saat mereka beraktivitas sehari-hari, seperti mencuci piring, menunjukkan bahwa ketakutan bisa muncul di momen yang tak terduga. Ini memperkuat pengalaman emosional. Mimpi dapat mencerminkan pengalaman atau perasaan yang belum terselesaikan, seringkali terkait dengan kondisi emosional kita. Ini membuka pemahaman baru tentang diri kita. Kehadiran roh atau entitas dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai tanda. Dalam cerita ini, sosok Lina muncul dan mengungkapkan cerita masa lalunya, menambah dimensi pada narasi. Reaksi penutur dan anaknya terhadap mimpi menunjukkan hubungan emosional yang kuat. Keduanya merasa terhubung dengan sosok yang muncul dalam mimpi mereka, menciptakan rasa kedekatan. Lingkungan kerja yang tidak nyaman dapat memicu ketidakstabilan emosional, terutama saat bekerja sendirian di rumah. Ketegangen ini menambah rasa stres dan kecemasan. Kehadiran makhluk tak kasat mata seringkali memperburuk rasa takut saat bekerja. Ketidakpastian yang muncul semakin menambah ketegangan dalam situasi tersebut. Mencari bantuan dari orang lain menjadi penting untuk mengatasi perasaan takut dan tidak nyaman. Memanggil praktisi spiritual bisa menjadi jalan keluar yang diambil oleh mereka. Menjaga kesehatan fisik saat bekerja dari rumah penting dilakukan, misalnya dengan peregangan dan berjalan setiap beberapa jam. Ini dapat membantu mencegah nyeri punggung dan meningkatkan produktivitas. Situasi aneh di rumah, seperti menemukan sendok di tempat yang tidak biasa, menciptakan kebingungan dan mengganggu rutinitas. Ini menambah elemen misteri dalam kehidupan sehari-hari. Menghadapi gangguan dari orang lain secara langsung dan memahami cara mengatasinya sangat penting. Diskusi mengenai kebutuhan untuk menetapkan batasan di dalam hidup menjadi relevan. Seseorang merasa terintimidasi oleh kehadiran anak-anak yang seolah mengejek saat mengalami gangguan tersebut. Ketegangen dalam situasi yang menakutkan ini semakin meningkat. Teman yang memasuki dapur mengalami kondisi aneh dan tampak tidak nyaman, membuat orang-orang di luar merasa cemas karena dia tidak keluar dalam waktu lama. Setelah 2 minggu, teman tersebut kembali dengan kondisi lemah, menunjukkan dampak gangguan tersebut pada kesehatan fisiknya. Semua orang merasa khawatir dan penasaran akan penyebabnya. Pengalaman awalnya dengan suara-suara aneh di rumah membuatnya merasa takut. Namun, seiring waktu, ketakutan itu mulai memudar, dan ia mulai beradaptasi dengan situasi tersebut. Kehadiran sosok misterius di rumahnya membuatnya merasa tidak nyaman. Namun ia belajar untuk menghadapi rasa takutnya dan bahkan menemukan cara untuk bersikap berani. Cerita ini menekankan pentingnya dukungan dari orang lain, seperti tetangga yang membantu saat ada paket yang harus diantar. Interaksi ini berkontribusi pada pengurangan rasa takut. Kebersihan kamar mandi menjadi sorotan penting, menciptakan suasana yang lebih nyaman di rumah. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan. Kebiasaan keluarga yang suka bangun siang dan dampaknya terhadap kebersihan rumah menjadi pembahasan. Tidur larut malam oleh anggota keluarga lain menyebabkan kekacauan yang harus dihadapi. Ada cerita seram yang diceritakan oleh Kak Intan, menambah ketegangan dalam suasana bersih-bersih. Ini memperlihatkan bagaimana pengalaman pribadi dapat mengubah perspektif terhadap rumah.